Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mutia Mumtaz Samosir dengan nomor induk mahasiswa 2502010200882. Saya merupakan anggota kelompok 13 yang merupakan mahasiswa program studi manajemen di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah ICT Literasi yang diampu oleh Bapak Agung Riyadi yang berjudul Analisis Cara Berbelanja Lintas Generasi dengan menguak preferensi e-commerce dari baby boomers hingga Gen Z. Pertama-tama ada realitas kesenjangan digital, di mana saat ini pasar mengalami transformasi yang masif dari konvensional ke platform digital. Namun apakah semua orang sudah siap bermigrasi? Nah, jadi pergeseran gaya hidup ke arah e-commerce menciptakan efisiensi bagi sebagian orang, namun menjadi hambatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi teknologi. Di mana data studi di sini kami eh, mengajukan survei yang melibatkan 39 responden lintas generasi untuk memetakan pola adaptasi tersebut. Di mana profil generasi atau empat aktor utama ekonomi di sini yang pertama ada baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 yang sampelnya berjumlah 3 orang. Kemudian ada generasi X pada tahun 1965 sampai 1980 yang sampelnya berupa 9 orang. Lalu ada generasi Y atau milenial yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996 yang sampelnya ada 10 orang dan juga ada generasi Z yang lahir tahun 1997 sampai 2012 yang sampelnya sebanyak 17 orang. Pertama-tama kita mulai dari generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini dikenal sebagai si konvensional yang hati-hati. Nah, di sini generasi baby boomers ini memilih 100% belanja offline karena mereka membutuhkan bukti fisik barang sebelum membeli suatu barang. Sehingga mereka lebih prefer datang langsung ke toko atau mendapatkan rekomendasi dari orang-orang terdekat. Karena literasi teknologi yang kadang terbilang sangat rendah dan juga beberapa bahkan tidak pernah menggunakan e-commerce. Jadi di sini pain point atau hambatan utamanya adalah generasi baby boomers ini masih kurang paham terhadap penggunaan aplikasi dan masih takut salah dalam melakukan transaksi. Nah, lalu ada generasi X yang dikenal sebagai transisi menuju digital. Hybrid shoppernya di sini 78% belanja online dan 22% belanja offline. Di sini generasi X lebih skeptis dan mementingkan kesesuaian deskripsi versus realitas. Selain itu, generasi X juga aktif melakukan riset via marketplace, tapi tetap menghargai toko fisik dan juga lebih berfokus pada keamanan dan kepercayaan toko. Pain point yang menjadi hambatan utama di sini adalah kualitas barang tidak sesuai dengan deskripsi atau isu kepercayaan karena kadang barang yang dikirim oleh penjual dan yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk. Lalu ada generasi Y atau milenial yang dikenal sebagai si penyeimbang rasional. Di sini generasi yaitu 60% memilih belanja online dan 40% memilih belanja offline. Generasi Y sendiri mengambil keputusan berbasis riset melalui ulasan dan juga reputasi toko dan mengkombinasikan marketplace, media sosial dan juga search engine. Kemudian generasi Y ini dikenal sebagai smart shopper dan mencari keseimbangan harga dan kualitas. Pain point yang menjadi hambatan utama di sini adalah karena ongkir yang mahal dan juga barang yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu ada generasi Z yang dikenal sebagai digital native yang impulsif. Nah, generasi Z ini 82% memilih belanja online karena mereka sudah hidup di era serba instan dan intensitas akses yang hampir setiap hari. Selain itu dipengaruhi juga oleh visual dan social proof atau rating dan juga generasi Z ini dikenal sebagai pemburu promo dan juga harga yang murah. Pain point yang menjadi hambatan utama di sini adalah pengiriman lama dan juga aplikasi yang kadang suka error sehingga generasi Z ini dikenal sering menuntut kecepatan. Nah, untuk pertarungan channel online versus offline sendiri, untuk generasi baby boomer sendiri 100% memilih belanja offline dibanding online. Lalu untuk Gen X sendiri 22,22% memilih belanja offline dan 77,78% memilih belanja online. Lalu ada generasi yang 40% memilih belanja offline dan 60% memilih belanja online. Kemudian ada generasi Z yang 17,65% memilih belanja offline dan 82,35% memilih
belanja online. Insight-nya di sini adalah usia adalah determinan utama, di mana semakin muda, maka semakin tinggi dependensi terhadap e-commerce. Nah, jadi apa yang mendorong mereka membeli nih? Yang pertama ada generasi Z. Yang mendorong generasi Z untuk membeli suatu barang adalah harga dan promo, di mana generasi Z ini dikenal mencari deal terbaik dengan rating tertinggi. Lalu untuk generasi Y, yang mendorong generasi ini untuk membeli adalah ulasan dan reputasi karena mereka mencari value dan validasi sosial. Lalu ada generasi X yang mendorong mereka membeli adalah kualitas dan kepercayaan, di mana generasi X ini lebih mencari keaslian dan juga kesesuaian dengan deskripsi. Lalu ada generasi baby boomers yang mendorong mereka membeli adalah lokasi dan akses fisik, di mana mereka mencari kepastian dan juga kemudahan jarak. Nah, lalu ada peta hambatan atau pain point map, di mana hambatan teknis dan psikologis untuk generasi tua. Yang pertama, untuk baby boomer sendiri biasanya tidak paham aplikasi, takut salah pencet atau salah klik, dan juga takut penipuan. Lalu untuk generasi X sendiri, trust issue atau takut barang tidak sesuai foto atau sesuai deskripsi. Hal ini memang sering terjadi. Lalu untuk hambatan logistik dan sistem di generasi muda itu, untuk Gen Y sendiri karena ongkos kirim yang terlalu mahal, dan untuk generasi Z sendiri karena pengiriman yang terlalu lama dan juga aplikasi yang kadang lag atau error. Untuk tantangan generasi tua di sini diperlukan edukasi dan juga untuk tantangan generasi muda di sini diperlukan efisiensi. Nah, untuk strategi penjual sendiri dalam memenangkan pasar, untuk generasi muda itu generasi Z dan generasi Y, diperlukan yang pertama ada visual dan hype dengan menghadirkan foto estetis dan konten video melalui TikTok atau Instagram. Lalu yang kedua ada perang harga dengan menghadirkan flash sale dan juga kupon diskon. Lalu yang ketiga ada social proof dengan memberikan dorongan ulasan bintang 5. Dan juga yang terakhir ada kecepatan dengan menggunakan opsi pengiriman instan. Lalu strategi penjual memenangkan pasar dewasa atau generasi X dan baby boomers yang pertama adalah kejujuran deskripsi dengan dengan memberikan detail akurat dan real pic tanpa filter, lalu ada hybrid presence dengan mempertahankan toko fisik dan layanan COD, lalu ada human touch dengan menghadirkan CS manusia bukan bot yang bersifat responsif, dan juga yang terakhir lokasi dengan memberikan akses mudah untuk kunjungan offline. Nah, selanjutnya ada rekomendasi UX atau UI menuju inklusivitas digital, di mana di sini mengatasi aplikasi yang terlalu rumit untuk pengguna lanjut usia dengan menerapkan yang sebelumnya basic interface menjadi clean interface. Di sini dapat diterapkan dengan mode sederhana atau light mode dengan memberikan tombol besar, teks yang jelas, alur checkout yang singkat. Lalu ada meminimalkan distraksi, di mana di sini e-commerce bisa mengurangi pop-up iklan yang membingungkan pelanggan. Lalu ada edukasi terintegrasi, di mana diperlukan panduan visual step by step yang mudah diakses. Lalu yang terakhir ada transparansi keamanan, di mana dibutuhkan label verified seller yang juga sangat jelas sehingga pelanggan lebih mempercayai penjual tersebut. Nah, kesimpulan utamanya di sini adalah one size does not fit all, di mana generasi muda seperti Gen Z dan Gen Y ini cenderung lebih adaptif, cepat, dan online first. Lalu untuk generasi tua sendiri, yaitu generasi X dan baby boomers, lebih membutuhkan kepercayaan fisik dan simplicity. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa masa depan e-commerce ini bukan hanya tentang teknologi tercanggih, namun juga tentang teknologi yang paling mengerti penggunanya dari segala usia. Jadi, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi UAS saya. Semoga laporan ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan juga memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen atas bimbingannya selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.